Bu. Iya. Terima kasih sudah datang di ruang konseling hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Zahra, Bu. Panggil aja Ara. Oke, Ara. Belum kenal sama ibu ya? Belum. Nah, perkenalkan nama ibu Sipa Pojias Libi. Saya seorang guru BK atau konselor di sekolah ini. Sebelumnya Ara udah pernah konseling belum? Belum. Belum ya? Berarti Ara belum tahu apa itu konseling ya? Nah, ibu akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan konseling kita hari ini. Nah, konseling perorangan yaitu konseling yang dilakukan oleh klien dan konselor, di mana konselor ini seorang profesional yang lulusan S1 di bidang konseling yang akan membantu permasalahan si klien. Nah, klien ini adalah Anda sendiri. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, yaitu ada asas-asas yang harus kita ketahui. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah di mana cerita dari permasalahan yang Ara ungkapkan kepada ibu akan dijaga kerahasiaannya oleh ibu, jadi tidak akan sampai bocor keluar ya kepada orang lain. Lalu ada asas kekinian. Asas kekinian ini yaitu di mana permasalahan yang Ara alami, yang Ara ceritakan itu harus yang terupdate. Jadi bukan masalah yang masa lalu ya, harus masalah yang sekarang. Lalu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah aturan-aturan dalam konseling yang harus Ara patuhi. Contoh, ketika saya berbicara, Anda tidak boleh memotongnya. Lalu ada asas tentang asas kegiatan. Nah, di mana asas kegiatan ini adalah asas kegiatan yang sedang kita lakukan hari ini. Gimana? Udah paham terkait konseling? Insya Allah paham, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akan janji konselor dulu ya. Saya Sipa Pojias Libi berjanji bahwa apa yang Ara ceritakan, permasalahan apa yang Ara ceritakan kepada saya tidak akan tersebar kepada orang lain, akan ditutup rapat oleh saya. Apabila udah paham nih, kira-kira Ara udah siap belum nih buat melakukan konseling? Kira-kira kalau di rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 10, Bu. 10, berarti udah siap banget ya? Siap. Udah percaya nih? Baik. Ada apa Ara datang kemari? Saya ngerasa sedih, Bu. Saya sedih, kesel, sakit hati juga, Bu. Kenapa tuh? Saya sakit hati sama mama saya, Bu. Memangnya apa yang dilakukan oleh Mama Ara sehingga membuat Ara sakit hati? Saya diomelin mulu, Bu, di rumah. Saya apa yang saya lakuin tuh kayaknya salah terus gitu. Saya mau ngelakuin hal ini di mata mama saya tuh salah. Saya nggak ngelakuin, bahkan nggak ngelakuin apapun saya salah gitu, Bu. Jadi kayak saya tuh dimarahin terus, saya dibentak terus, saya ada di tempat salah lah pokoknya, Bu. Mama Ara seperti itu apa hanya sebelumnya Ara punya berapa saudara? Aslinya saya 5 bersaudara, Bu. Tapi abang saya yang pertama itu udah nggak ada, jadinya sekarang sisa 4. Ada kakak saya yang sekarang tinggal bareng saya sama mama saya, terus ada abang saya yang baru nikah kemarin, saya sama adik saya yang kebetulan lagi tinggal di pesantren. Nah, itu Mama Ara marah-marahnya hanya kepada Ara atau semua saudara Ara? Saya sih ngerasanya ke saya aja ya, Bu, ya, karena saya nggak pernah ngeliat kakak saya diomelin sih, Bu. Nah, itu Mama Ara seperti itu karena apa? Karena apanya saya kurang tahu ya, Bu, ya. Cuma ini sih baru kemungkinan aja gitu, Bu. Mungkin karena mama saya tuh udah berumur ya, Bu, ya, udah tua. Jadi apa ya,
terlalu sering marah-marah gitu, atau mungkin karena beliau juga kesepian gitu, karena kan anak sedih gitu karena anak laki-lakinya itu udah nggak tinggal bareng lagi gitu karena udah nikah gitu Bu. Tadi kan kata Ara kemungkinan karena faktor umur ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Tahun itu 54. 54. Nah, ada kemungkinan juga sedih karena ditinggal anak laki-laki menikah. Memang mengapa Mama Ara ini menjadi sedih karena ditinggal anak laki-laki tersebut? Kalau sepahaman saya Bu ya, maksudnya ini baru asumsi saya aja gitu Bu. Jadi kan saya waktu itu punya abang nih. Menurut saya mama saya ini sedih ditinggal anak laki-lakinya yang tinggal satu-satunya, karena ada penyesalan gitu Bu. Dulu kan mama saya tuh belum sempet atau nggak ada waktu gitu Bu untuk kasih sayangnya mama saya ke anaknya yang laki-laki itu Bu. Jadi anak laki-lakinya tuh sakit, terus juga nggak terlalu keurus gitu Bu. Jadi karena penyesalan itu dia nggak mau anak laki-lakinya yang kedua mengalami hal yang sama gitu Bu. Tadi kan Ara kan berbicara tentang mama dan saudara-saudara. Kalau boleh tahu bagaimana dengan papa? Kalau bapak saya kebetulan sama saya udah pisah Bu dari saya kelas 3 SD. Jadi saya sekarang tinggal sama mama saya, bapak saya tinggal sendiri. Oh, berarti bisa dikatakan ayahnya anak yang broken home ya. Kalau boleh tahu penyebab kedua orang tua pisah ini karena apa? Kalau penyebab pastinya sampai sekarang saya nggak tahu ya Bu, karena beliau juga nggak pernah ngomongin ke kita anak-anaknya. Cuma yang saya tahu sih karena bapak saya dulu KDRT. Berarti menurut Ara, adakah kemungkinan mama Ara seperti itu karena trauma akan masa lalu? Kalau traumanya sih saya kurang tahu ya Bu, cuma mungkin mama saya merasa kesepian kali ya Bu ya, karena kan di umuran sekarang gitu ya Bu ya, beliau anak-anaknya sudah pada besar gitu tapi beliau masih sendiri. Jadi menurut saya itu mama saya kesepian karena nggak kerja juga, jadi nggak ada kegiatan untuk stres gitu Bu di rumah, jadi yang melampiaskannya ke saya gitu Bu. Nah, Ara tahu gak sih kalau mama Ara itu kenapa gitu bisa melampiasinya ke Ara, ke saudara-saudara enggak gitu? Nggak tahu. Terus bagaimana pendapat saudara-saudara Ara? Kalau saya sih alhamdulillah saya punya kakak yang support banget ya Bu ya, kakak yang pengertian banget sama saya gitu. Jadi kalau misalkan setiap kali saya ada masalah atau saya ngerasa lagi sedih karena mama saya gitu, jadi saya ceritanya ke kakak saya gitu Bu. Saya ceritakan apa yang saya rasain ke kakak saya, dan kakak saya juga mau mendengarkan gitu. Jadi saya ngerasa sedikit tenang gitu, ada orang yang masih mau mendengarkan saya. Ara udah tahu kan penyebab mama Ara marah-marah, ada kemungkinan karena faktor umur dan mungkin lagi capek, terus bilang biasanya kepada Ara. Nah, Ara, apa yang Ara rasakan? Ngerasa nggak adil sih Bu, kayak kok kenapa harus saya gitu ya Bu. Jadi saya yang itu ngerasa nggak adil, saya ngerasa sedih, saya ngerasa kecewa banget gitu, karena kan di umur sekarang gitu saya udah paham ya Bu ya, maksudnya kata-kata yang menyakitkan buat saya gitu, jadi lebih sakit gitu kalau dengarnya dari orang tua saya gitu. Memang kata-kata yang bikin sakit itu seperti apa? Contoh ini Bu ya, jadi tuh waktu itu saya lagi ada urusan atau ada tugas gitu Bu, tugas numpuk gitu, jadi kan mau nggak mau saya tugas rumahnya itu nggak kepegang, contohnya kayak nyuci piring atau jemur baju kayak gitu ya Bu ya. Jadi kan urusan rumah nggak kepegang nih Bu sama saya kan nggak kepegang karena saya bukan ngapa-ngapain ya Bu, bukan saya nonton atau saya main gitu, saya kan ngerjain tugas ya Bu. Tapi mama saya tuh marah-marah kayak, masa nyuci piring aja nggak bisa kayak gitu, masa nyuci piring aja mesti mama yang nyuci kayak gitu. Jadi saya ngerasanya, loh saya kan nggak nyuci piring karena saya ada tugas lain gitu, ada hal lain yang harus saya lakukan, dan hal itu nggak
yang baik gitu loh Bu, bukan yang main-main gitu kan. Jadi saya ngerasa kecewa gitu, harusnya beliau itu memahami saya, harusnya mama saya sendiri yang harusnya paham gitu Bu apa kegiatan saya gitu. Jadi saya kecewa gitu, kenapa mama saya tuh bilang kayak gitu ke saya gitu. Berarti perasaan yang Ara alami ini perasaan kecewa dan sakit hati ya. Apakah Mama Ara tahu Ara kecewa dan sakit hati terhadap Mama Ara? Kalau menurut saya sih beliau pasti tahu ya, cuma nggak tahu sepenuhnya gitu. Jadi saya kalau misalkan saya lagi marah sama mama saya tuh saya diem aja gitu. Saya lebih baik diem sih Bu. Terus jika Mama Ara marah-marah itu apa sih yang dipikirkan oleh Ara? Iya, ya saya memikir kalau mama saya tuh nggak ngerti perasaan saya sih Bu. Apa Ara udah mencoba untuk berbicara baik-baik terhadap Mama Ara atau mencoba terbuka? Belum. Jadi Mama Ara belum tahu apa yang Ara alami ya? Mengapa? Saya nggak berani ngomong Bu, karena kan kayak kakak saya bilang ya Bu ya, kalau misalkan orang tua udah masuk umurnya, kita kan sebagai anak harus hati-hati ya Bu ngomongnya. Jadi saya lebih milih diam gitu Bu, karena saya takut salah ucap. Ada gak sih keinginan Ara untuk memberitahu terhadap Mama Ara? Pengen Bu, pengen banget sebenarnya. Saya pengen banget kasih tahu ke mama saya kalau saya tuh sebenarnya sakit hati. Saya tuh udah bisa loh ngerasain, maksudnya kecewa gitu loh Bu akan kata-katanya gitu loh. Saya pengen dia tahu kalau anaknya itu tuh punya hati gitu loh Bu. Saya tuh jadi kepikiran, saya takut stres sih Bu karena mikirin itu gitu. Jadi saya bingung, saya pendem terus karena saya bingung gitu mulainya dari mana, harus ngomong kayak gimana gitu Bu, karena saya takut salah kata gitu, nanti takutnya mama saya tuh jadi salah paham ke saya gitu. Kalau untuk Papa Ara mengetahui gak apa yang Ara rasakan terhadap Mama Ara? Enggak. Jadi papanya tidak tahu dan mama juga tidak tahu ya? Enggak. Kalau saya sih lebih ke nggak mau cerita ke papa saya karena apa ya? Karena mereka kan udah saya Bu ya. Jadi menurut saya itu masalah yang saya alami sama mama saya itu ya masalah saya sendiri gitu. Jadi saya menurut saya itu nggak perlu cerita ke bapak saya gitu. Terus tindakan yang Ara ingin dilakukan apa setelah Ara mengetahui nih Mama Ara tadi memang wataknya itu suka marah-marah, keras. Terus Ara juga mengetahui kemungkinan karena faktor usia dan pencapaian. Terus Ara juga belum menceritakan kepada Mama Ara. Nah, tindakan apa yang Ara ingin Ara lakukan? Ya mau nggak mau saya harus ngomong sih Bu ke mama saya gitu, karena saya juga nggak mau lah Bu terus-terusan diginiin gitu. Saya pengen mama saya tahu gitu. Jadi saya pengen coba ngomong, mengutarakan apa yang saya rasakan gitu Bu ke mama saya. Tapi sekarang belum berani untuk berbicara ya? Belum. Mau ini gak latihan dulu menggunakan teknik kursi kosong supaya Ara ini berani berbicara, mengungkapkan isi hati Ara kepada Mama Ara. Kursi kosong apa maksudnya? Nah, teknik kursi kosong ini teknik layanan bimbingan konseling yang bisa digunakan di mana Ara berbicara seolah-olah Ara berbicara dengan Mama Ara. Bagaimana? Boleh deh Bu, coba. Boleh. Nah, ini ada kursi kan. Bayangkan oleh Ara di sini di kursi ini adalah Mama Ara. Ara bayangkan, Ara tutup matanya dulu. Ara tutup mata, Ara bayangkan di depan Ara di kursi ini adalah Mama Ara. Ara ungkapkan isi hati Ara, pikiran Ara, apa yang ingin Ara ungkapkan ke Mama Ara
tentang unek-unek Ara. Silakan Ara, buka matanya. Mah, kenapa sih belakangan ini mama selalu marah-marahnya ke Ara terus? Kenapa selalu Ara yang jadi tempat pelampiasan mama gitu? Kalau misalkan Ara ya punya salah, Ara mau Ara diomonginnya tuh baik-baik, mah bukan Ara egois ya, tapi karena Ara nggak mau kalau misalkan mama langsung marah-marah ke Ara tanpa Ara tahu sebabnya apa, tanpa Ara tahu Ara salahnya di mana. Ara takutnya malah jadi terlampau kesel gitu ya, nantinya kan Aranya jadi marah terus sama mama gitu. Ara takut dosa, jadi Ara mau kalau misalkan nanti Ara ke depannya ngelakuin kesalahan, mama coba ngomongin baik-baik dulu ya ke Ara supaya supaya Aranya juga baik ke mama gitu, jadi kitanya nggak jadi salah paham gitu loh ma. Bagaimana Ara? Udah lega atau masih ada unek-unek yang belum diungkapkan? Udah bu, itu aja. Gimana tadi setelah menggunakan teknik kursi kosong, gimana perasaan Ara? Udah lega sih bu, alhamdulillah. Udah lega ya? Baik. Berarti Ara ingin berbicara kepada mama Ara secara hati ke hati ya. Nah kira-kira Ara pengen berbicara ke mama Aranya itu kapan? Kapan waktunya kira-kira? Kayaknya sih minggu ini deh bu. Minggu ini. Emang minggu ini mama Ara tidak kemana? Iya. Nggak kemana-mana mama Ara? Kayak sih nggak kemana-mana, soalnya kakak saya juga libur, jadi saya mau coba cerita tapi ada kakak saya gitu. Memangnya Ara untuk sekarang ini udah yakin untuk berbicara atau masih belum yakin? Insya Allah udah yakin. Udah yakin ya. Kira-kira kalau di ratingin berapa persen nih? 9%. 9% udah yakin banget nih ya. Bisa ya. Hati nanti hari Minggu ya. Terus ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada? Ya ada. Baik, tadi kan Ara udah mengutarakan nih apa yang ingin Ara sampaikan kepada mama Ara. Nah kira-kira terbayang nggak jawabannya nanti seperti apa? Pasti sih bakal nangis duluan ya bu ya. Karena saya sama saya tuh gak pernah ngomong dari hati ke hati gitu bu, secara lembut. Pastinya kita nangis dulu dan jawabannya mungkin mama bakal ya menjawab pertanyaan saya sih bu, dengan tergantung ya. Saya kalau saya nanya pelan pasti beliau juga pasti jawabnya pelan. Berarti Ara memang harus bicara pelan-pelan ya, karena kan bagaimanapun orang tua kita juga harus menghormati orang tua ya, jadi jangan menaikkan nada bicara ya. Nah berarti udah yakin nih ya, berapa persen kira-kira? 9 udah yakin banget nih ya, walaupun apapun jawaban mama kamu tetap diterima ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Saya rasa itu cukup bu. Udah cukup. Karena cukup, untuk konseling selanjutnya kira-kira kapan bisanya? Mungkin hari Senin bu, setelah saya bilang ke mama saya. Senin boleh. Jam berapa? Jam 1. Jam 1 berarti pas habis istirahat ya? Iya bu. Habis sholat zuhur? Iya bu. Boleh jam 1. Jam 1. Iya bu, jam 1. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita akhiri aja konseling hari ini ya. Jangan lupa datang Senin depan jam 1 ya. Ya, terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak ya bu ya. Terima kasih banyak. Karena konseling ini Ara jadi ngerasa sedikit lega bu. Mudah-mudahan minggu depan hasilnya baik ya bu. Mudah-mudahan mama saya
bisa balik lagi sama saya, Bu. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Saya pamit pulang ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan pada video tersebut.